Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama dalam ilmu mantik itu adalah tentang mabadi' tasawur atau kulliyat yang 5. Namun sebelum itu kita harus belajar dulu dua hal sebelum belajar kulliyat yang 5. Dua hal tersebut adalah tentang dalalah dan tentang pembagian lafaz. Kenapa demikian? Karena kalau kita langsung belajar kulliyat yang 5, nanti akan timbul tanda tanya dari mana munculnya kulliyat yang 5 ini. Maka pembahasan kulliyat yang 5 tersebut berhajat kepada dua pembahasan ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang dilalah. Definisi dilalah: kaunu amrin bihaitsu yasihu ay yufhama minhu amrun. Keadaan sebuah perkara bihaitsu dengan sekira-kira yasihu ay yufhama sah untuk dipahami daripada perkara tersebut amrun perkara yang lain. Dalam artian ada sebuah perkara, dari perkara tersebut kita bisa memahami perkara yang lain, sah untuk dipahami, baik kita memahaminya ataupun tidak. Tidak penting apakah kita mampu memahaminya ataupun tidak. Yang penting keadaan sebuah perkara tersebut itu sah ataupun mungkin untuk dipahami sesuatu yang lain. Apakah kita sanggup menyanggupi pemahaman tersebut ataupun tidak. Misalnya Ramli mengucapkan lafaz as-sama, maka kita pahami bahawa maksud Ramli dengan lafaz tersebut adalah sesuatu yang berada di atas bumi yang sudah maklum. Jadi as-sama itu langsung dalalahnya kepada perkara yang di atas kepala kita, di atas bumi, yaitu hal yang sudah maklum. Contoh lain, ada asap dari suatu tempat sehingga dipahami bahawa di sana ada api. Padahal kita tidak melihat api tersebut, tapi dengan melihat asapnya bisa kita pahami bahawa ada amrun akhar, ada sesuatu yang lain. Apa itu? Yaitu ada api. Jadi asap itu menunjuki ataupun dalalah kepada adanya api. Kipas angin dalam kamarnya berputar sehingga dipahami bahawa listrik sedang nyala. Nyalanya listrik itu tidak bisa dilihat, namun bisa dipahami bahawa listrik tersebut sedang nyala melalui adanya kipas angin yang sedang hidup. Contoh lain, Amir mencium bau buah durian saat duduk bersama seorang kawannya. Tiba-tiba Amir bertanya, "Di mana kamu membeli buah durian?" Jadi Amir tersebut hanya mencium baunya, tapi dia langsung paham bahawa kawannya barusan sudah makan durian. Padahal dia tidak melihat bahawa kawannya tersebut itu memakan durian, tapi dia bisa memahami dari bau mulutnya, yaitu bau durian dari mulut kawannya itu. Di sinilah terjadi dalalah. Dalalah mulutnya, yaitu bau durian yang ada di mulut kawannya kepada adanya dia memakan tadi. Khalid mengetuk pintu kamar kawannya sambil mengucapkan salam. Namun tidak ada jawaban apa-apa. Lampu kamarnya mati, sandal tidak ada di depan kamarnya, sehingga Khalid memahami apa? Dari kondisi kamar kawannya yang seperti ini, dia pahami bahawa kawannya itu tidak ada dalam kamarnya. Padahal dia belum masuk, belum melihat bahawa dalam kamar tersebut kosong, tidak. Tapi dia bisa memahami dari ciri-ciri dari luar kamar. Contoh lain, Zulfahmi mendengar suara nada masuk pesan, maka dia langsung paham bahawa ada pesan yang masuk. Seperti suara nada notif dari WA misalnya. Dia langsung paham bahawa ada sebuah pesan yang masuk. Padahal dia tidak melihat pesannya, cuma mendengar suaranya saja. Dari suara tersebut bisa dia pahami bahawa ada pesan yang masuk. Contoh yang terakhir, Rina mendengar suara azan di masjid sehingga dia paham bahawa sudah masuk waktu salat. Orang yang azan tersebut tidak bilang sudah masuk waktu salat, enggak gitu. Cuman mengumandangkan azan. Tapi Rina bisa memahami bahawa sudah masuk waktu salat.
dari sebuah perkara, iaitu suara azan, dia bisa memahami perkara yang lain, iaitu masuk waktu salat. Ini yang dinamakan dengan dalalah. Ta'rif dilalah dengan kaunu amrin bihaitsu yasihu ayyufhama minhu amrun, itu adalah definisi ulama mutaakhirin. Kami tidak mengambil definisi ulama mutaqaddimin, iaitu fahmu amrin min amrin, karena banyak kritikannya, walaupun semua kritikan itu sudah dijawab. Hal ini dikarenakan memilih sesuatu yang tidak ada kritikan sama sekali itu lebih baik daripada mengambil yang sudah ada kritikannya. Jadi penting dipahami bahawa dari takrif tersebut ada kalimat yasihu, sah untuk dipahami, baik dia memahami ataupun tidak. Contoh tadi misalnya ada satu orang, Arina misal, dia mendengar suara azan, tapi dia karena dia mu'allaf, baru masuk Islam, ataupun kampung dia jauh dengan tempat yang ada salatnya, dia tidak tahu bahawa suara azan tersebut menunjuki kepada masuknya waktu salat. Otomatis dia pas mendengar azan tidak bisa memahami bahawa waktu salat sudah masuk. Apakah di sini juga dinamakan dalalah? Maka jawabannya tetap, karena definisi dalalah iaitu yasihu ayyufhama, sah untuk dipahami. Walaupun dia tidak memahami, itu terserah dia. Yang penting dari suara azan tersebut sah dipahami ada sesuatu yang lain, iaitu masuk waktunya salat. Wallahu a'lam.